Publik sepak bola Indonesia kini sedang tidak baik-baik saja, alasannya karena kegagalan untuk menembus Piala Dunia dan gugur di round 4 pekan kemarin. Para pendukung timnas Indonesia sangat kecewa dengan hasil yang jauh di luar ekspektasi. Yang lebih menyakitkan lagi, timnas Indonesia bermain sangat buruk sekali, bahkan kedua gol Indonesia hanya dicetak lewat tendangan penalti. Yang menjadi sorotan, timnas sendiri berada di lini depan yang kurang tajam. Pasalnya Indonesia kurang greget bila sudah di kotak penalti sehingga minim membuat ancaman ke gawang lawan. Tapi seandainya tiga pemain ini tidak lebih dulu memperkuat timnas dan berada di era sekarang, mungkin timnas Indonesia sudah lolos ke Piala Dunia. Lantas siapa saja dari ketiga pemain ini yang mungkin bila membela timnas akan bisa membawa lolos ke Piala Dunia? Sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe channel ini agar terus memberikan informasi terbaru dalam dunia sepak bola. Walaupun timnas Indonesia sudah diperkuat striker hasil dari program yang diusung oleh Erick Thohir, tetapi lini depan Indonesia tetaplah tumpul. Dari sekian banyak striker kelas Eropa yang dinaturalisasi, tidak ada satu orang pun yang berhasil mencetak gol, sehingga banyak peluang pun yang terbuang percuma dan tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para striker timnas tersebut. Dari sekian banyak multitalenta yang dimiliki timnas Indonesia, terdapat beberapa pemain terdahulu yang mungkin bila ada di era sekarang ini bisa menambah daya gedor timnas Indonesia sendiri. Kita mulai dari yang pertama, ada nama Christian Gonzalez. Sebelum maraknya pemain diaspora di zaman dulu sudah gencar dengan melakukan sebuah naturalisasi pemain, salah satunya yaitu Christian Gonzalez. Gonzalez sendiri berasal dari negara Uruguay. Pemain ini sudah malang melintang di persepakbolaan Indonesia sehingga sudah bisa dinaturalisasi. Walaupun postur tubuh yang tidak umumnya seorang striker, namun Gonzalez merupakan predator yang sangat menakutkan di masa itu. Namanya kian melambung ketika membela timnas Indonesia di Piala AFF 2010. Gonzalez sendiri dikenal sebagai striker bertipe target man, tidak memiliki kecepatan namun insting naluri mencetak golnya sungguh luar biasa. Bahkan bila berduel bola-bola udara, walaupun posturnya tidak tinggi tetapi Gonzalez selalu memenangkannya. Selain itu, Gonzalez juga mempunyai tendangan yang baik yang bisa merobek gawang lawan dari luar kotak penalti. Dari segi prestasi sendiri, Gonzalez sangat gemilang di mana ia beberapa kali memenangkan gelar top skor Liga Indonesia. Sungguh cocok bukan untuk mengisi kekosongan di lini depan timnas kita. Lalu di urutan nomor 2 sebagai opsi lini depan timnas kita bila berada di era ini ada nama Boas Salosa. Pesepak bola yang berasal dari tanah Papua memang memiliki bakat yang luar biasa, bahkan digadang-gadang sebagai Brazilnya Indonesia. Nama Boas sendiri tentu tidak asing lagi bagi publik sepak bola Indonesia. Pasalnya Boas Salosa bisa disebutkan sebagai legenda sepak bola tanah air. Track rekor Boas sendiri sungguh luar biasa di mana beberapa kali membawa Persipura juara Liga Indonesia. Selain itu, Boas sendiri dikenal sebagai pesepak bola dengan skill yang komplit. Tidak heran bila semua pelatih yang menakodai timnas selalu memanggilnya ketika berlaga. Memang pemain yang bertipikal seperti Boas sendiri sudah hampir tidak ada di era sekarang ini. Dengan skill, kecepatan, dan gerakan individu yang bagus sehingga setiap lawan yang dihadapinya selalu kesulitan bila menjaganya. Hampir setelah kehilangan Boas dari timnas Indonesia itu sangat berdampak, buktinya sampai saat ini belum ada striker lokal yang bagus seperti Boas. Dan mungkin Boas menjadi salah satu orang yang cocok untuk mengisi kekosongan di lini depan bila berada di era ini. Dan pemain terakhir yang bisa diproyeksikan bila ada di era ini adalah Bambang Pamungkas. Legenda dari klub Persija Jakarta ini merupakan striker yang sangat digemari para pecinta bola di masa itu, dengan selebrasi khas ala Bambang Pamungkas yaitu mengepal tangan dan mengayunkannya ke atas yang menjadikannya selebrasi ikon yang banyak orang menirunya. Bukan hanya itu yang ditiru, namun juga dari segi penampilan Bambang Pamungkas sangatlah elegan dan mampu dikenali banyak orang. Sama halnya dengan Gonzalez dan Boas, Bambang Pamungkas sendiri merupakan pemain yang mumpuni bila sudah ada di kotak penalti. Ia selalu mencetak gol lewat sundulan kepala sehingga banyak bek lawan yang kewalahan bila berduel di udara. Dari segi postur juga sangat memadai dan bahkan mungkin bisa jadi opsi striker tunggal di era sekarang ini. Dari ketiga striker tersebut, manakah yang cocok untuk mengisi lini depan timnas Indonesia di era sekarang?